Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang, salam ukhuwah, salam silaturahim kepada seluruh sahabat-sahabat subscribe. Alhamdulillah, hari ini Tok dan juga seluruh jemaah yang berhampiran dan ada yang datang dari jauh semata-mata untuk satu program, yaitu program di Ambar yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan segala usaha kami dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah saya, di sebelah kanan saya mewakili daripada jajahan Waran Barangkai Guru. Manakala di sebelah kiri saya adalah tuan rumah penganjur di Kota Merudu. Manakala di sebelah ujung Turkan Dapel dia adalah mewakili jajahan saya dan juga seterusnya daripada Kakanda Panglima Edeng, orang-orang yang bertanggung jawab untuk menganjurkan majlis ini. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih di atas support, sokongan, dukungan. Maka dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kami dapat mengadakan majlis ini walaupun kekangannya sangat banyak, yaitu hujan dan juga gangguan lain, majlis-majlis yang lain. Alhamdulillah, sesungguhnya kami dan para jamaah-jamaah Allah pilih untuk berada di Masjid Jami Kampung Tigaman Kota Merudu ini untuk melaksanakan program ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang hadir, jamaah-jamaah yang hadir, masyarakat yang berada di sekelilingnya kampung ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita, kasih sayang kita, ukhuwah kita akan kekal sehingga ke akhir hayat kita, insyaallah. Tuan-tuan, insyaallah selepas ini nanti kita ada majlis, yaitu majlis kemuncak. Selepas sholat isya kita akan buat ceramah-ceramah khas di Ambang 2021. Saya mendoakan tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa mengikuti YouTube kami, yang sentiasa support, subscribe, like. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, kesehatan, rezeki yang tidak putus-putusnya buat tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Akhir sekali mengucapkan ribuan terima kasih karena terus support kami, dan selamat menyambut tahun baru, yaitu tahun baru 2022, dan mudah-mudahan segala kenangan yang kita lalui, susah payahnya untuk kita meneruskan langsung hidup sehingga ke hari ini, yaitu 31 bulan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih kita bergerak. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka dengan itu akhir kalam saya akan ucapan ini dengan kalimat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu aku mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih kepada kita punya penganjur muafakat persis Kota Merudu, Tuan Pengurusi Masjid Kampung Jami Kota Merudu, Kampung Jami Merudu, pengurusi Tuan Imam, dan juga muafakat persis Ayah Panglima Guru mewakili dia yang pengurusi partai Kabupaten. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya hari ini Allah pilih. Jadi kalau kita nak bercerita tentang Allah pilih itu, pendekatan yang paling senang. Kita di Masjid Jami ini, masyarakat sekelilingnya itu ramai. Tetapi jika Allah tidak pilih dan hadir kalau Allah ini, maka
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walau banyak halangan kita datang, terutamanya banjir, kesasar, tak jumpa jalan datang dan akhirnya kita hadir juga. Kita dapat hadir kenapa? Allah pilih kita. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini adalah hari yang terakhir pada tahun 2021. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih lagi sihat walafiat, Anda berikan kekuatan untuk hadir bersama-sama, yaitu mendengar ceramah yang bersama daripada saya, ceramah yang hebat yang Allah pilih dan untuk meluangkan waktu dan masa yang bersama-sama kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendoakan penceramah kita pada hari ini sekejap lagi akan doakan dipanjangkan umur, disehatkan tubuh badan, dilimpahkan rezeki yang berlimpah rahmatnya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk tidak membuang masa, tuan-tuan dan puan-puan, dengan apa nih? Dengan hatinya mempersilakan juga abang saya, Ustaz Kahar, yaitu penceramah bebas kita yang didatangkan khas daripada Majlis Agama Islam MUIS. Usia kita maaf ya. Jadi untuk tidak buang waktu, mempersilakan Al-Fadil Ustaz dengan segala hormat. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli kafa billahi shahida. Wa salli wa sallim ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun hujan dapat berhimpun di masjid kampung Gaman, sama-sama kita ulangi kalimat alhamdulillah untuk kita bersembah kepada Allah, hujan dan hujan, tanda syukur, tanda terima kasih. Kita masih hidup dan insyaAllah sekejap lagi kita masuk tahun baru 2024. Hanya tinggal beberapa jam lagi, kira-kira dalam 4 jam lagi. InsyaAllah kita akan masuk tahun 2022, kecuali ada di antara kita yang berhembus nafas sebelum jam 12. Tapi saya yakin yang masih hidup. Saudara sekalian, Presiden kita Norman minta Tuhan doakan saya sehat. Saya kira memang tidak sehat. Tapi sakit lutut ini bukan satu penghalang. Saya yakin insyaAllah lutut saya ini akan sembuh kembali. Saya yakin. Amin. Saya ucap terima kasih kepada Persis, kepada Presiden dan seluruh pimpinan dan imam masjid dan seluruh kegiatan puasa dan penduduk kalian yang jemput saya. Walaupun pada malam ini saya ada 4 jemputan. Ya, 4. Saya boleh kerana masjid dan juga sudah Presiden Grand Norman awal-awal akan hantar menama voice mail sampai kepada saya, dan saya siapa dulu dia dulu lah. Tengok sampai orang dulu. Walaupun sepatutnya malam ini sebenarnya di Kota Belud dan jemputan juga di Kota Belud, dan satu kampung
bersama setiausaha saya, setiausaha Mahdian, saudara Satria ke Kampung Ganak, Masjid Kampung Ganak, Masjid Mu'alaf Alamin juga ada buat baju seperti yang sama sambut awal tahun ini. Kemudian ada satu majlis lagi di Taman Perumahan ING malam ini juga. Saya tiga tempat itu saya call. I'm very sorry. I cannot attend. I will attend at Masjid Kampung Tidak. Amin. Saya lupa saudara para saya sebab orang tua saya emakku orang Tidak. Jadi Norman itu Normanisme. Saya ucap tahniah kepada ISIS dan juga Ketua Masjid Kampung Tigaman sebab berhasil buat majlis kita pada malam ini. Saya tanya juga kepada Imam apa ceramah yang kita mau sampaikan. Sebab Masjid Tigaman ini saya sering berdiri sholat Jumat. Sekarang ini belum ada jadwal Tigaman belum masuk. Saya raung daripada Sikuati sampai Balasisi. Habis sana pusing balik. 2 minggu yang lalu saya ke Masjid Korena, turunlah ke Indarasan, mungkin sekejap lagi lah 3 bulan ini, bulan 2 bulan kan 3 begitu. Secara begitu setiap tahun begitu. Dan itu saya hafal sangat para imam, jamaah dia berapa ramai orang 3 sembahyang di masjid hari Jumat. Tahu saya hafal betul. Termasuk masjid saya di Kampung Bujepah, saudara awam di sini ada. Seperti itu, kampung dia datang. Masjid kami sekarang sedang dalam pembinaan, mungkin dalam sebulan 2 lagi lah. Jadi kami sholat Jumat di bawah kanopi. Nah, kalau musim hujan ini biasalah ada titik-titik hujan. Tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudara sekalian, saya juga diminta oleh Presiden dan Norman untuk bercakap tentang sambutan awal tahun baru. Memang biasa awal tahun ini orang buat, tapi sambutan awal tahun ini saya lihat dia berlaku ramai-ramainya ada majlis sambutan ini yang di luar lah sejak 80-an. Kalau di kalangan masyarakat Islam ini, terutama masyarakat Bacau, kampung saya di Tandik, yang selalu dari sambutan ini ialah bulan Safar dan bulan Muharram. Ini yang orang kampung. Yang kita sambut Maulid Nabi, Isra Mi'raj, awal Muharram, itulah kan ya Maulid Rasul kita sambut. Tapi orang kampung dulu menyambut Safar dan Muharram. Awal Safar itu saya ingat dulu ketika umur kecil 6 tahun 7 tahun, saya diajak orang tua mandi di sungai. Kemudian di tengah-tengah sungai itu dipacak satu kayu kecil. Dari kayu kecil itu diikat daun kelapa muda. Kemudian di daun kelapa muda itu ditulis Salamun qawlan min Rabbir Rahim, Salamun ala Musa, Salamun ala Nuh wa Ibrahim, macam-macam ya. Kemudian orang tua bilang minum 3 kali di ujung atau gitu. Kanan-kanan nak buang. Ada tanggapan masyarakat kita bulan Safar ini, bulan Muharram ini, bulan Nahas. Tetapi tradisi itu tidak ada lagi sekarang. Dia perlahan akan hilang. Memang sebenarnya itu saya pada hari ini saya bercakap itu tidak betul, tidak betul. Jadi kalau kita sambut ini, kita kena betul sambut awal tahun ini, macam juga hari kemerdekaan, tuan-tuan nampak di pantai Tanjung Aru penuh, di pantai Tanjungan itu penuh orang. Biasalah, Sparbogel itu kan, Germani Manda, ada lagi yang buang sial, macam-macam. Jadi saya sebut di sini, kita tidak salah menyambut awal tahun ini. Kalau nekat kita, azam kita, cita-cita kita mulakan. Baik. Walaupun sebenarnya azam, tekad, cita-cita itu tidak mesti awal tahun. Tidak mesti awal tahun. Sebab tuan-tuan, masa ini kalau saya lihat, terus terang, lihat Quran dan Sunnah, hadis,
Masa itu tidak ada apa-apa. Jangan orang bilang arba akhir itu tidak boleh jalan. Bunyi montik-tik, jangan jalan naik dulu. Kurang tua. Memang tidak ada. Masa itu tidak ada apa. Tidak ada bilang arba akhir itu ada nahas. Bulan Muharram itu tidak boleh buat rumah. Bulan Safar tidak boleh kawin. Itu ada kepercayaan orang kita. Itu semuanya karena kita didoktrin. Okay? Awal dahulu lah orang tua-tua kita dengan masa itu bahwa konon masa itu ada memberi kesan, tidak ada. Saya nak sebutkan di sini tuan-tuan dan bapak sekalian bahwa masa itu kan kalau kita sebut masa, sekarang ini pun masa, tahun depan pun masa. Dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, zaman ke zaman, itu namanya masa. Saya melihat orang-orang yang eksiden, kemalangan di jalan raya. Tuan-tuan tengok itu matahari berubah, tak? Tidak berubah. Dari dulu matahari terbit sebelah timur dan terbenam sebelah barat. Tidak ada perubahan terhadap masa. Sebab itu jangan ada di antara kita beranggapan bahwa masa itu memberi kesan kepada kita. Ada masa-masa tertentu lah dalam surat itu disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada masa-masa tertentu. Saya tidak tahu masa itu sebenarnya, masa itu yang penting. Tapi kalau Al-Qur'an menyebut macam satu ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya. Na'udzubillah. Hari-hari saya baca di atas mimbar. Sudah tinggal ya. Saudara sekalian, kalau boleh kita coba kikis dari pemikiran kita sebagai orang Islam, masa itu boleh memberi malapetaka, bala bencana. Masa itu tidak boleh memberi malapetaka, bala bencana. Kalau bahasa orang tua dosa kita menyebut arba akhir itu bawah. Tidak ada. Yang saya paham dalam Al-Quran Al-Karim, ini selalu saya sebut khutbah ceramah. Ada satu ayat sebut saja begini. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini maksudnya begini. Bila timbul berbagai malapetaka, bala bencana, termasuk serangan penyakit COVID-19, berbagai malapetaka, bala bencana timbul di muka bumi ini, di mana-mana. Kata Allah, bima kasabat aydin nas, itu semua adalah panggilan tangan-tangan manusia. Kita yang panggil Bapak itu sebenarnya. Bukan kita panggil apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Allah bahas perbuatan manusia. Jadi bila timbul malapetaka, bala bencana macam-macam, termasuk serangan virus penyakit, itu semua Allah turunkan karena timbal bahas terhadap perbuatan manusia yang tidak bagus. Jadi artinya datang malah kita yang mengundang, kita tak sedar. Bukan hari, bukan Muharram,
bukan safar. Kita yang mengundang bala. Kenapa Allah timpakan bala-bala petaka, serangan virus, penyakit macam-macam dari dulu sampai sekarang? 10 tahun terakhir ini saya cek catatan saya macam-macam malapetaka. 10 tahun, 20 tahun terakhir, sejak tahun 2000 sampai sekarang 2001. Kalau saudara sensitif, catat buka macam-macam malapetaka. Dan malapetaka itu merabuk ratusan juta nyawa manusia. Jangan kiralah harta benda berharga. Di Aceh itu yang tsunami 2004, berapa ratus ribu manusia mati. Tak kiralah seluruhnya serangan. Gunung Pinatubo di Filipina, berapa ratus juta orang mati. Tsunami di Jepun, seluruh. Yang terakhir sekarang ini Corona-19, COVID-19. Tuan-tuan tahu berapa juta sudah manusia mati seluruh dunia. Ini semua malapetaka, bala bencana. Jangan kira yang bala bencana yang dekat-dekat. Rumah kita terbakar. Tadi saya sempat ziarah satu rumah dengan saudara bagai saudara Satria di Kampung Ranau. Rumah orang Bajau di 4 pokok kayu mangga. Pokok kayu mangga, macam kayu balang. Panjang rumah 16-20, dia betul-betul jatuh di tengah-tengah. Membelah dua itu rumah. Dan sekarang keluarga itu menumpang di rumah mertua dia dengan anak 5 orang. Kita sempat bagilah sedikit oleh pendahuluan. InsyaAllah kita akan baik rumah ini. Sudah bicara Presiden Persis, boleh kita membantu. InsyaAllah. Kalau bilang itu malah. Kenapa timbang kepada dia? Peringatan kepada Allah, daripada Allah. Itu kalau ada kita anggap satu malapetaka melanda diri kita, itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah? Ujung ayat la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka sadar. Mudah-mudahan mereka insaf. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Lihat diri mereka, cermin muka. Betulkah kita ini orang Islam? Di rumah tidak nampak lagi. Saya masuk kampung, balik pulang kali kampung ke satu kampung. Pagi-pagi lampu usul. Menasal aku nakas awal di jannah. Dari pagi-pagi balik petang, abang pilih yang mana lagi Islam? Perawan atau jannah. Saya kadang-kadang tanya anak-anak kita di sekolah, cekmet, pandai baca Quran, pandai Ustaz. Saya baca Quran sedikit, kamu paham? Tidak paham Ustaz. Siapa? Padahal asas Islam Quran. Sebetulnya saya cadangkan rumah tiap-tiap orang Islam mesti ada tafsir Al-Quran. Bapaknya mesti baca dalam satu hari paling tidak setengah jam buka tafsir Al-Quran. Ini rujukan mutlak orang Islam, bukan perlembagaan partai politik. Dia hafal perlembagaan partai politik, Quran tidak paham. Buka Quran selepas subuh, ambil masa setengah jam, baca 2 ayat, paham maknanya. Setiap tafsir Al-Quran di rumah orang Islam. Tentu kita tanya anak-anak di sekolah, pandai baca Quran, pandai. Ustaz baca sedikit, boleh terjemah. Coba. Faqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Paham maknanya? Enggak paham Ustaz. Ayatnya paham, panjang sih. Jangan
Jauh tersasar dengan anak kita sekarang. Nak jaga 30 tahun saya mati, sudah Norman mati, ini yang akan mengganti tempat. Sebab itu nak sambut awal tahun itu, bertemani di sungai, persiapkan anak-anak, persiapkan diri kita, tingkatkan amal kita, tingkatkan ibadat kita, cermin, hari-hari cermin. Kau kahar, Ustaz kahar, kau jaga-jaga. Masuk bilik tertentu. Mulai 1 dan 21 besok, cermin sebelum maksisil beringat. Kau orang Islam kan? Orang Islam. Kau sembahyangkan. Selalu pikir berapa banyak dosa, jangan pikir berapa banyak amal. Kau pintar betul di atas muka bumi, kau berdepan dengan penangkir. Sepatutnya ini. Besok azam kita ialah melihat ke belakang. Ayat bertemu. Saya lupa. Jadi yang bila Allah sebut tadi untuk malapetaka, bala bencana, penyakit macam-macam itu sebenarnya Allah zahirkan, wujudkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Tujuannya untuk mengajar manusia supaya manusia la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali apa? Insaf. Sin itu. Baju kau mahal, jenama, t-shirt pun 3.000. Tapi besok penghabisan pakaian kau 3 lapis kain putih, tak ada jenama. Ingat betul. Jadi jangan lalai, jangan khayal. Tahun baru saya cadang kita semua, tingkatkan azam kita sebagai orang Islam. Saya selalu sebut di atas mimbar tahun ini 2 ayat, satu yang tadi. Tujuannya yang ajak manusia kembali ke kehidupan. Saya melihat saudara sekalian, tonton sekalian, sian. Tapi itu saya secara pribadi ketika berumur 65 sekarang hanya sampaikan satu ketika Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat berjalan. Rasulullah bawa jalan pergi laut. Sampai di laut, masuk di air sungai, dalam paras lutut. Rasulullah berhenti. Sahabat pun Abu Bakar, Uthman dan yang lain-lain itu berhenti. Rasulullah celup dari dia ke air laut. Masuk, angkat. Masuk, angkat. Masuk, angkat. Sayyidina Umar, orang yang memang tidak senang. Umar ini jiwanya kritikal manusia, cepat, tidak senang. Wahai Rasulullah, apa itu? Kau celup jari ke dalam air laut, kau angkat, celup, angkat, celup, angkat. Rasulullah tanya, beritahu, kamu nampak kan apa yang berlaku? Aku celup air laut, jari bujang ke laut, angkat, kamu nampak apa? Dia kata, tentulah ada menitis 2-3 titis air laut. Celup, angkat, menitis 2-3 titis. Apa itu? Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Air yang menitis itu 2-3 titis. Itulah dunia, seluruh isinya itulah dunia. Nak tahu akhirat? Itu lautan yang besar. Itu akhirat. Saya ajak ini untuk tuan-tuan, saudara-saudara, bawa kembali
supaya kita tundukkan hati kita. Siapa kita? Yang dunia ini buat kita mati akal. Kata Rasulullah, 99,9% itu akhirat. 0,0001% itu dunia. Tanyalah, apa malah kita gapa azab sakit di sini? Baru 1% berbanding akhirat. Ini hadis Muslim sahih, bukan hadis yang dipertikaikan. Sahih. 99,9% akhirat. Kalau tonton terseksa di sini, itu baru 1% sakitnya seksa. Tapi di sana, sebab itu Rasulullah ketika ditanya masuk surga, bukti Isra Mi'raj, dia sempat melawat neraka, dia sempat masuk surga. Itu Rasulullah. Ketika masuk surga itu, pulang, dia beritahu kawan-kawan, sahabat-sahabat, aku dibenarkan oleh Allah masuk surga melawat. Abu Bakar bilang, wahai Muhammad, kenapa kau keluar? Orang muslim, orang mukmin idamannya surga. Aku kalau sudah masuk, aku tidak keluar. Bilang Abu Bakar. Bilang Rasulullah, di pintu surga itu ada tulis notis, datang juga pejabat, for staff only, artikulasi. Dia beritahu, di pintu surga itu ditulis, hanya mereka yang beramal dan beribadat berbakti ketika di dunia yang layak masuk ke dalam. Jadi saya terpaksa balik ke dunia untuk buat amal, buat ibadat, buat bakti. Kata Rasulullah. Sahabat tanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang kau boleh saya ke surga? Nah, macam mana orang? Saya susah macam Al-Quran yang menyebut nikmat di surga itu tidak boleh diungkap dengan kata-kata. Tidak boleh diungkap. Sebab bahasa di dunia ini tidak pakai di surga. Bahasa di sana lain, maknanya pun lain. Lain. Jadi kalau kamu tanya bagaimana nikmat, Rasulullah bagi contoh lah. Kamu kenal gula, kenal. Gula itu macam mana? Dia kecil-kecil, warna putih, kadang-kadang ada warna merah. Oke, itu gula. Tapi kalau saya tanya, manis kamu kenal? Saya boleh terangkan macam mana rupa manis. Terangkanlah macam mana rupa manis. Kalau nak terang rupa gula boleh, tapi nak terang rupa manis, itu surga boleh diterangkan, tapi nikmat berada dalam surga tidak boleh diungkap dengan kata-kata di dunia. Itu. Jadi saudara-saudara sekalian, saya nak sebut itu. Sebab kita berpikir begitu. Saya ajak 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Anak-anak muda pun mudah-mudahan ini memberi semangat, motivasi kepada mereka. Buat kerja yang Allah redha. Jangan lari. Anda dimanapun berada, itu azam kita untuk tahun 2022. Perbanyakkan buat bakti. Sebab kalau Al-Quran ini hadis, tuan-tuan saudara jangan lupa, siapa orang yang paling bagus? Bukan orang beriman, bukan Al-Quran, bukan ahli ibadat, bukan orang yang hafal sifat 20, bukan orang yang sudah hitam di sini. No. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum bin nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia-manusia. Itu orang yang paling bagus. Jadi sebab itu, selain kita jaga ibadat dalam Islam, yang paling penting ialah kerja kita di tengah-tengah lapangan. Tapi jarak itu teman-teman. Kadang-kadang sholat kita pun memberi semangat. Bukan kadang-kadang ini sholat memberi semangat kepada kita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ingat tak? Rasulullah Allah SWT tadi Imam Isyak dah sebut, fawailun
lil musallin. Neraka wahid disediakan bagi orang-orang yang sembahyang. Berat juga. Sudah kita sembahyang neraka wahid. Alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa neraka wahid disediakan bagi orang-orang salat sembahyang? Sebab mereka lupa tentang sembahyang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa assalamualaikum warahmatullahi? Selamat berkah kamu. Sini orang miskin, anak yatim, orang jahil agama, tunjuk ajar mereka. Orang miskin bagi makanan, orang boleh bagi bantu mereka. Ini yang Allah tunjuk. Tunggu. Kalau kita janji di sana, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sembahyangku, seluruh ibadatku, matiku, hidupku karena Allah. Ya kata Allah, tunggu dulu kau selepas solat. Habis solat kau pakai t-shirt, kau pakai t-shirt, kau berada di tengah-tengah lapangan, apa kau buat? Saya sedialah. Tonton datang ke mana-mana kan bandar hari Jumat. Sepatutnya orang Islam ini hari Jumat kumpul di masjid, bahkan terutama laki-laki. Sepatutnya Anda periksa di wilayah beliau. Kenapa orang Islam banyak hari Jumat? Banyak. Saya pikirin. Yang saya katakan besok mati, kahar, normal, kamu gah betul waktu ini. Di muka bumi dulu. Ini orang-orang beliau kenapa tidak kurang? Apa karena kau bagi peringatan orang? Tuhan tanda kita, semua kena tanya ini. Saya beritahu selepas bersuara usia baru-baru ini, saya dipilih lagi ketua usaha bagian. Semua yang hadir saya beritahu, kamu perasaan tidak? Jika ada seorang di antara di muka bumi yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat, kita semua ditanya. Jangan goyang-goyang kaki. Orang-orang urus telinga banyak lagi akhir. Pernah kita sana beritahu mereka, sebarkan la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Pernah. Besok kita mati, tuan-tuan fikir kita tidak ditanya oleh Allah? Banyak. Kenapa dia orang mengucap 2 kalimat syahadat? Apa yang kamu buat? Banyak. Jadi tuan-tuan dan puan saudara-saudara sekalian, hal-hal inilah yang kita pikir sebenarnya kehadiran tahun 20. Ada satu ayat Quran lagi yang selalu saya baca di atas mimbar tahun 2021 ini. Tahu. Ayat itu berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sama dengan ayat pertama tersebut. Al-Rum ayat 40. Ini Al-A'raf ayat 96. Kita balik bincang tentang andaian orang. Kita bolak sial, bolak balik. Balak tidak akan berlaku kalau tidak dipanggil oleh kita. Allah tidak akan turun balak kalau tidak kita yang panggil sebenarnya. Ayat ini mengesahkan, andai kata penduduk di muka bumi ini semua beriman dan bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Kalau kita kasih kecil lagi, andai kata penduduk kampung Tigaman ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh.
kami yang Allah akan buka pintu berkat, pintu rezeki, pintu ketenangan, pintu keamanan, pintu kebahagiaan, pintu keberkatan, segala pintu di langit dan di bumi. Kami akan buka seluas-luasnya untuk penduduk ini. Walakin tahu, tapi kata Allah, sayangnya penduduk bumi itu kebanyakannya pendusta, penipu. Sembahyang tapi dalam dompet penuh dengan kertas sempat itu. Cuma itu. Sebab ini pemikiran orang kita kan. Sembahyang, Jumat, buka dompet bukan satu ringgit, kertas sempat itu. Saya apa tuntut bukan marah, tapi saya sedih. Sebab itu saya akhir-akhir ini selalu bercakap tembak hati, tembak ini, mindset, pemikiran. Alangkah bagusnya kalau lagu tadi yang saya dengar pagi-pagi itu, abang diri yang mana, bertukarlah. Orang 3 menit semua orang kacau. Itu ramai-ramai mesanang-tanang katai, sementara matai puasno kembali. Sayangnya anak-anak kita banyak tidak kacau, masalah dia. Tapi dongki di loko memang tanda rendo, angku murti ko kemban moron di loso. Amdu sauti kuat seksa sampai akhirat, amdu sauti lampung memang titi pelangkung, jogo-jogo kawan dunia tu memang kembali. Kan ini lagu bagus. Dia jarum bangkitkan lagi, sedang. Insya Allah kita lihat masyarakat kita sekarang. Saya bergerak juga dalam banyak NGO masyarakat, kemiskinan siap. Saya masuk tadi yang dengan saudara-saudara bagian saudara ini Satria, masuk ke kampung Ranau. Ada di depannya itu ada satu gedung Cina, family electric. So, ada jalan masuk dalam di kampung itu. Masuk saja saya bukan menghina. Ada 4-5-6 buah rumah. Minta maaf dalam macam kandang ayam. Orang Batak sebangsa dengan saya.